Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membahas tentang algoritma dasar ya. Nah, kita di sini di algoritma dasar kita sudah semuanya ya yang di sini ya. Berarti kita akan bahas tentang ini, yaitu ini command prompt. Kita akan bahas tentang command prompt atau CLI atau juga sering disebut sebagai terminal atau bash atau git dan sebagainya ya. Oke, untuk git sendiri kalian perlu yang namanya install git ya. Git. Kemudian kalian harus buat akun di GitHub. Nah, untuk cara install dan cara login ya, seperti biasa kok. Cara login, maksudnya cara register dan register di GitHub itu mudah. Kemudian cara install Git juga mudah ya. Nah, bentar ya. Oke, bentar. Oke, sebelum kita masuk ke sana kita harus tahu yang namanya ini antarmuka ya. Jadi command prompt atau juga disebut sebagai antarmuka baris perintah atau disebut juga sebagai CLI, command line command line interface ya, CLI kan, CLI command line. Ini ya CLI ya, antarmuka baris perintah ya. Nah, beda ya dia dengan GUI ya. GUI kan basisnya adalah tampilan, sedangkan CLI itu baris perintah ya. Seperti ini ya. Seperti apa? CMD. Ah, kok lama sih? CMD. CMD ya. Nah, seperti CMD ya. Command prompt. Berarti command prompt ini adalah itu ya, apa namanya? Antarmuka baris perintah ya. Bentar ya, ditunggu ya. Nah, ini. Nah, ini saya pakai aplikasi ya namanya Terminal ya. Nah, kalau kalian sudah install Git, kalian bisa Git min v dan nanti akan diperlihatkan ya versinya. Versi dari Git yang kalian install itu versi berapa. Oke, eh untuk install Git sendiri kalian perlu ini ya download for Windows. Kemudian kita bisa mana ya Git via Git. Dokumen. Kita lihat di documentationnya ya. Untuk eh untuk pengaturannya Git documentation, reference manual. Oh, kok lama? Ini ya git config ya. Bentar ya. Saya lanjut ya. Oke. Kita bisa ini ya git config ya. Untuk konfigurasi ya. Kita bisa ke setup. Ini kan git kemudian config. Nah, kita bisa ini git config list. Git config list, kemudian git config get, git config set, kemudian git config unset, rename, remove, edit sama git config ya. Mana ya? Untuk setting pertama kali git config global. Oh, nggak ada ya. Berarti git setting user and email. Nah, kita harus setting ini dulu ya terlebih dahulu ya, karena kamu itu belum itu ya. Maksudnya eh git ini itu nggak tahu apa siapa sih pengguna
atau user yang pakai ini apa. Nah, kita bisa pakai yang namanya ini git config user, kemudian git config global user. Nah, setelah kalian ngelakuin ini, kalian bisa ngelakuin yang namanya ini git config min list. Nah, nanti akan diperlihatkan semuanya seperti itu ya. Cuma nah gini ya, jadi kalian harus satu-satu ya, ini kemudian ini, terus kemudian kalian ngelakuin yang namanya ini git config min list untuk ngecek usermu itu sudah kedetek atau enggak, seperti itu ya. Oke, setelah kita membahas tentang ini, kita bisa membahas tentang ini ya, directory ya. Ini adalah ngecek ya, ngecek kalian tuh ada di mana sih, di directory mana sih. Nah, di sini ya, directory of user. Jadi kita itu ada di C user, kemudian ini usermu itu namanya siapa. Ini beda-beda ya. Kemudian kalau kalian ingin ke ini C, maka C besar slash, berarti ini slash. Nah, seperti ini ya. Dia kan change directory ya. CD itu change directory. Kemudian clear untuk ngehilangin semuanya ya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Kemudian kita bisa ngelakuin yang namanya ls. ls ini ngecek sama sebenarnya, ls sama dir itu sama. ls itu memperlihatkan semuanya, sedangkan dir itu yang bisa kita lihat seperti ini ya, directory of. Jadi ada Adobe, game, Intel, dan lain sebagainya, program file, user, window, dan Laragon ya. Oke, kemudian kita cd mana, cd Laragon, kemudian kita bisa cek ls. Nah, nah di sini itu ada apa aja sih sebenarnya, ada bin, ada data, etc, tm, kemudian user sama www. Nah, untuk file project saya itu ada di www ya. Jadi kalau mau pindah, kita harus ngelakuin yang namanya cd www atau cdw kemudian tab. Nah, ini akan langsung kita w ya, maka dia akan langsung cepat www. Nah, seperti itu ya. Maksudnya agar cepat lah. Jadi kalau nggak khawatir salah ya, seperti itu ya. Kemudian kita bisa cek di sini ya, kita pakai dir aja ya, diganti coba. Nah, seperti ini ya. Ini adalah file projectnya. Nah, kalau kembali gimana, cd titiknya 2 kali ya. Nah, kita kembali ke Laragon. Kemudian kalau kita mau ke C gimana, kita cd kemudian c besar ini titik 2 slash. Nah, kalau kalian punya directory yang lebih dari maksudnya ada selain C, maka kalian bisa pindah ke cd d slash. Nah, seperti ini. Nah, berhubung di punya saya itu nggak ada, kita bisa lihatlah di sini di PC. Nah, saya cuma punya lokal disk C aja, jadi saya nggak punya lokal disk lainnya. Kalau kalian punya lokal disk D atau E, nah itu kalian bisa cobalah ganti ke tempat-tempat tersebut. Oke, seperti itu ya. Ini untuk pembahasan tentang command prompt ya. lscd, kemudian oh ya, ngecek apa sih yang sudah saya install. Saya punya PHP mainv. Nah, PHP yang saya pakai itu adalah PHP versi 8.2 ya. Kemudian saya bisa cek kemudian node mainv. Ini adalah node.js ya. Node.js. Nah, ini node saya itu versi 20.12 ya. 20.12.1 ya. Kemudian npm saya itu versi 8. Ini ya. Oh, versi 10 ternyata sekarang. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya. Kalau kalian ingin lebih banyak mau tahu tentang command line, di mana ya?
biasanya sih ada sih di Instagram saya, atau kita bisa cek di sini aja ya, komen comment line cheat set atau apalah. Jadi comment line-nya cheat sheet. Nah, comment line cheat set nanti akan saya taruhlah kalau ada yang lengkap. Oh ya, ini saya lupa ya. Jadi terminal sama ini PowerShell kalau saya tambah, ini kan command line, sebelahnya itu PowerShell. Kalau saya tambah kan di sini ada banyak ya. Jadi ada ada pop-up ya. Jadi ada banyak ya, Windows PowerShell, command line, Azure Cloud sama PowerShell. Jadi Windows PowerShell sama PowerShell ini beda ya. Berbeda ya. Oke, ini ya PowerShell saya. Jadi dia itu ini masuknya administrator ya. Kalau yang ini datanya biasa, saya bisa close. Kalau di PowerShell sama aja kok, nggak ada bedanya kok dengan yang di command prompt. Nah ini ya, jadi ini cheat set tiap maksudnya tiap operation system itu beda ya, apa sistem operasi itu beda ya. Sistem operasi kan ada 3 ya, ada Macintosh atau dari Mac atau dari Apple, kemudian ada dari Linux, dan yang terakhir ada dari Windows ya. Nah, kalau jadi semuanya itu sama sih sebenarnya. Kalau kita ini untuk GitHub CLI, ini CURL. Nah, CURL ini juga sama. Nah, GitHub status, list, kemudian GitHub issue, repo, GitHub help, GitHub H ya, GHH, GitHub help ya. Kalau ingin cepat ya pakai -H. Kalau ingin lengkap ya GitHub help, seperti itu. Kemudian ini CURL. CURL ini juga command line. Ini cara manggilnya ya. CURL kemudian apa? File yang mau kamu jalankan itu apa? Atau program yang mau kamu jalankan itu apa? Ini contohnya yaitu cheat.sh kemudian /ls ya. Kemudian ada Windows command line. Windows command line. Coba open image. Ntar ya. Linux cheat set. Oh iya, ini. Jadi file tipe ya. Artinya file yang bisa kita jalankan. Ini contohnya yaitu file tipe underscore, ini artinya regular file, kemudian D itu artinya directory, kemudian RWX RW R. X itu artinya bisa dieksekusi, write artinya bisa ditulis, kemudian read artinya bisa dibaca ya. Nah, jadi RWX artinya user, ini RW artinya group, dan R itu artinya order, dan ini semuanya all, seperti itu ya. Jumper. Oke. Di sini kita bisa di sini Windows A, show change, Windows B, Windows C, CD, CH, KDES. Ini artinya kita nge-scan file system untuk mencari error. Kemudian choice artinya choice from, artinya mencari from ya. Kemudian cheaper artinya show change encryption. Kemudian copy command file, comment clip
file name, kemudian CLS artinya clear screen, CMD start new command, kemudian color change. Ini banyak ya Windows command prompt, cuma kok itu ya apa namanya, kok kecil banget ya. ah Unique, kemudian Mac terminal, udah banyak kok kalau kita lihat di sini. Duh, kok lama sih ini ya. Ini sama kok kalau chat list ls. Nah, saya ada di mana sih sebenarnya? Nah, di situ ya. Saya lebih suka pakai ini, pakai terminal, karena di punya saya ini sudah itu ya, apa namanya, sudah tercustom ya. Artinya bisa dilihat di sini ya, yaitu ada mode, kemudian last write, kemudian length artinya panjangnya, kemudian name ini ada banyak ya. Ini ada folder, ini ada config, dan masih banyak lagi ya. Seperti itu ya. Nah, ini saya pakai aplikasi yang namanya Oh My Post. Oh My Post. Oh My Post atau Oh My Post ya. Oh My Post pakai H ya. Oke. Linux Command Sheet. Oke, berarti kita bisa cek di sini ya. GitHub Linux Command Sheet ya. Atau Windows Command Sheet ya, seperti itu. Sebenarnya hampir sama ya. Maksudnya pakai command line-nya itu hampir sama, cuma ada sedikit berbeda ya. Kalau di Windows itu IP IP config. Kalau di mana, di Linux itu pakai if config ya, untuk ngecek yang namanya kamu itu pakai apa sih sebenarnya, IP-mu itu pakai apa sih. Ini ya Ethernet adapter, cuma ada lama. Oke, Linux Command Sheet. Ini ada file and directory, kemudian basicnya ya ls, kan sama kan, ls list file and directory, L artinya long format, I itu main, A artinya include. Ini ya LSL artinya display file and directory with detail information. Kalau LSA artinya show all file and directory including, yang ada di dalamnya ya. LS kemudian LH artinya display file size in a human readable format, artinya yang bisa dibaca oleh manusia ya. Kemudian CD change directory, kemudian PWD print current working directory, kemudian mkdir artinya ngebuat sebuah directory baru ya. Kemudian rm artinya nge-remove ya, artinya ngehapus. Nah, kemudian kalau cp artinya copy file dan directory, kemudian move artinya memindah ya, memindah. Kemudian touch artinya ngebuat file baru yang masih kosong ya, atau mengupdate file atau timestampnya atau jamnya ya. Kemudian cat artinya view the content of all file, kemudian head, tails, ln dan lain sebagainya. Ln find artinya ngecari ya. Ini ada file permission, chmod, kemudian own artinya change file ownership artinya kepemilikan file tersebut ya. Kemudian change group, unmask artinya unmask ya, artinya set default file permission ya. Ini bisa dipakai ya, berarti ini bisa saya copy aja, saya taruh di sini. Nah, ini adalah yang saya pakai ya, IP yang saya dapatkan dari ISP saya. Linux cheat sheet.
Oke ya. Dan seterusnya ya. Masih banyak kok. Bu. Kemudian ekspor INV, ekspor MINV, print INV, seperti itu ya. Masih banyak sebenarnya. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya tentang pembahasan mengenai ini ya. Komen komen prompt atau CLI atau juga disebut sebagai terminal atau bash atau juga git ya dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya komen prompt itu adalah antarmuka yang bisa kita perintahkan ya atau nanti kita perintahkan si sistem ini untuk mengeksekusi perintah kita. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya pembahasannya. Oke, terima kasih.